Bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Nah, ini bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ada yang disebut dengan sensus, ini yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah didatangin petugas sensus atau sudah mengisi sensus penduduk bulan April Maret yang lalu. Jadi sensus itu ada pencatatan pengumpulan seluruh penduduk Indonesia dan ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kenapa 10 tahun sekali? Karena sensus ini biayanya cukup besar dan membutuhkan sumber daya pembiayaan yang besar sekali. Ya, sensus penduduk, kemudian ada sensus pertanian itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kemudian karena kita tidak bisa mengamati semua populasi, maka yang dilakukan adalah survei. Ya, ini survei itu adalah mengumpulkan data. Satu percobaan bisa jadi Anda mengumpulkan dengan metodologi survei atau Anda menggunakan dengan metode percobaan. Ya. Nah, apa bedanya survei dengan percobaan? Survei ini adalah misalkan Anda ingin tahu bagaimana tingkat pemalsuan pemalsuan jamu-jamuan di pasaran. Yang Anda lakukan adalah Anda mengumpulkan sampel jamu yang dijual di pasaran. Misalkan yang terkait dengan kurkuma, temulawak dan kunyit, ya gitu. Anda pengen tahu benar nggak sih warna kuningnya itu memang benar-benar dari warna temulawak kunyit atau dia menggunakan warna buatan yang sudan itu. Nah, kalau metode yang kita lakukan adalah kita ngambil sampel ya di lapangan, kemudian kita lakukan pengamatan. Berarti metodenya adalah survei karena Anda mencatat ini produksinya siapa segala macam dan seterusnya. Tapi kalau Anda lakukan percobaan, berarti Anda mengidentifikasi, Anda melakukan treatment tertentu. Di sini Anda punya kontrol sebagai pembanding, kemudian Anda melakukan suatu treatment. Kemudian Anda bandingkan bagaimana treatment yang Anda buat dengan kontrol di sini. Jadi polanya kondisinya jauh lebih terkontrol. Maka itu disebut dengan percobaan. Atau Anda hanya mengamalkan observasi, pengamatan saja. Ini kalau dia berubah dari satu fase ke fase berikutnya, berapa lama perubahannya, kemudian amati bagaimana bentuk perubahannya, tapi hanya fokus pada satu atau dua pengamatan saja. Maka kita sebut dengan observasi. Ya. Nah, sensus, survei, percobaan, dan observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang klasik. Ya. Klasik kenapa? Karena ini dari zaman dulu berkembang pola pengumpulan data seperti ini. Nah, sekarang dengan era digital dan era digital dan kemajuan teknologi, maka pengumpulan data tidak lagi menggunakan sensus, survei, percobaan, observasi, tapi Anda bisa menggunakan database. Ya, perbankan itu data transaksinya itu hampir setiap menit sampai detik ada transaksi. Ya, transaksi, kemudian perusahaan telekomunikasi itu juga hampir setiap saat, ya, setiap saat itu pasti ada transaksi. Kemudian kita menggunakan media sosial, kita menggunakan perkuliahan, Fitcon, segala macam, itu semuanya sekarang ada di database. Ya, termasuk sekarang misalkan database kalau yang pendidikan ya PDDikti gitu ya, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, itu mencakup data seluruh dosen di Indonesia, mencakup data seluruh mahasiswa di Indonesia masuk ke dalamnya. Nah, ini sebenarnya peluang untuk melakukan analisis, karena ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan terkait dengan kajian pemerintah ada di dalamnya. Ya, apalagi sekarang dengan eKTP itu akan sangat memudahkan untuk analisis kebijakan sebenarnya. Ya, di sini. Nah, atau sekarang web scraping. Jadi kita sosial media sekarang berbagai macam sosial media ada gitu ya. Kemudian berbagai macam situs web gitu ya, segala macam itu sumber informasi. Bagaimana perilaku, karakteristik, apa saja pendapat masyarakat itu banyak kita bisa lihat melalui sosial media. Dan ini bisa kita analisis. Kita bisa menganalisis bagaimana karakteristik orang tertentu sehingga ini sebagai media sumber data yang terbesar. Ya. Kadang-kadang Anda sedang nonton YouTube, kemudian tiba-tiba karena orang mempelajari, Anda sering bukanya sekarang ini misalkan tentang analisis statistik. Nanti tiba-tiba Anda akan dikasih iklan mengenai bagaimana belajar big data gitu ya. Atau Anda buka lagu-lagu tertentu, kemudian tiba-tiba muncul iklan yang senada dengan yang Anda sukai. Nah, ini adalah sebenarnya orang mulai belajar dari web scraping ini gitu ya.
Nah, makanya kenapa kalau Anda belanja online itu juga sebenarnya bagian analitiknya itu juga sudah mulai bagaimana masyarakat itu dicoba kita pelajari karakteristik belanjanya, kemudian sehingga apa namanya banyak tawaran-tawaran yang bisa dilakukan. Nah, ini eranya sekarang sudah masuk ke era di sini, ya. Database web scraping ini sudah masuk ke dalam era.